Hai Sobat Komunikan, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai materi penelitian komunikasi. Buku yang saya gunakan adalah Metode Komunikasi, Penelitian Komunikasi dari Prof. Dr. Sugiono dan juga dari Profesor Aulo Liliwerian. Beliau adalah dosen saya waktu di S3. Oke, sekarang kita akan membahas apa itu penelitian. Tuckman mendefinisikan penelitian atau research is a systematic attempt to provide answers to questions. Penelitian merupakan suatu usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah sistematis. Artinya sistematis adalah mengikuti prosedur atau langkah-langkah tertentu. Penelitian itu dibagi menjadi ilmiah dan non-ilmiah. Seperti kita lihat, ada saluran berita televisi yang sering melakukan penelitian berupa polling terhadap pemirsa, seperti topik-topik kinerja Jokowi, kemudian ada pemilu, bagaimana sikap masyarakat terhadap proyek-proyek pemerintah, atau bagaimana kualitas pelayanan publik. Berikut adalah contoh-contoh dari penelitian. Sekarang kita akan melihat ciri-ciri dari penelitian ilmiah. Yang pertama cirinya adalah kegiatan akademik. Jadi kalau penelitian ilmiah itu merupakan bagian dari kegiatan akademik, seperti para dosen melakukan penelitian, seperti mahasiswa yang melakukan penelitian tentang skripsi mereka, dan lain sebagainya. Kemudian menguji teori. Dalam penelitian ilmiah ada teori yang harus teman-teman uji, sehingga teori tersebut apakah menguatkan, penelitian kita menguatkan teori, atau penelitian kita malah memperlemah atau menyangkal teori yang sudah ada. Kemudian pencariannya juga dilakukan secara pencarian ilmiah, kemudian merupakan upaya untuk memperoleh pengetahuan baru, sehingga ada novelty yang akan kita temukan melalui penelitian kita. Kemudian kita juga mengejar kebenaran. Kebenaran apa sih? Apakah kebenaran yang saat ini terjadi sesuai dengan penelitian terdahulu yang sudah pernah diteliti oleh penelitian sebelumnya. Kemudian kita menganalisis informasi, kita mencari tahu, dan kita menguji keabsahan. Kalau ciri-ciri dari penelitian non-ilmiah biasanya diakses melalui indera fisik, seperti melalui suara, melalui sentuhan, penciuman, penglihatan, ataupun ya, berarti kalau segala sesuatu yang diterima melalui kelima indera kita, itu berarti penelitiannya non-ilmiah. Kemudian, apalagi intuisi atau perasaan yang kuat terhadap sesuatu. Jadi saya memiliki perasaan yang kuat terhadap bahwa akan terjadi masa depan yang seperti apa. Nah, itu adalah contoh dari penelitian non-ilmiah. Seperti ketika kita datang kepada peramal, itu adalah penelitian non-ilmiah. Ataupun wahyu yang berasal dari kekuatan supranatural. Hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai ilmiah karena memang wahyu itu tidak bisa dibuktikan secara teori atau empiris. Nah, itu adalah perbedaan dari ciri-ciri ilmiah dan non-ilmiah. Sekarang kita akan mempelajari mengenai 3 tipe penelitian. Dalam proyek penelitian ilmiah dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu eksploratif, deskriptif, dan explanatory. Mari kita akan bahas satu-satu. Penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif sering juga dilakukan di penelitian baru. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat fenomena, masalah, atau perilaku tertentu. Tujuan berikutnya adalah untuk menghasilkan beberapa data baru, kemudian untuk menguji kelayakan mengenai fenomena tersebut. Penelitian eksploratif biasanya digunakan untuk penelitian yang memang belum ada penelitian sebelumnya atau memang belum menjadi teori terbentuknya teori dalam penelitian eksploratif ini. Biasanya ada 2 data yang dipakai. Yang pertama adalah data primer, di mana data yang dikumpulkan seseorang secara pribadi melalui proses wawancara, forum group discussion, survei, ataupun dari media sosial dan blog. Nah, jadi data primer ini adalah data yang diperoleh langsung. Ya, teman-teman, ketika kita melakukan
penelitian, data primer ini adalah data yang kita peroleh langsung dari orangnya. Ya, siapakah yang menjadi responden kita atau siapakah yang menjadi key informan kita, narasumber kita. Nah, itu adalah data primer yang kita peroleh dalam penelitian. Selain data primer, kita juga mengenal data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui publikasi dari internet, majalah, laporan keuangan, laporan saham, dan lain-lain. Intinya adalah data sekunder adalah data yang sudah dipublikasikan. Ya, ketika misalnya sobat komunikan dari prodi manajemen misalnya untuk menganalisa manajemen keuangan sebuah perusahaan, otomatis sobat komunikan akan mengambil data dari BEI misalnya. Data keuangan yang sudah dipublikasikan. Nah, data keuangan yang teman-teman ambil itu adalah disebut data sekunder karena bukan berasal dari misalnya bagian keuangan dari perusahaan tersebut, gitu ya. Tetapi data tersebut adalah data yang sudah dipublikasikan. Selain data sekunder yang berupa data keuangan, kita juga bisa mengambil jurnal dari peneliti terdahulu, gitu ya. Itu adalah data sekunder. Kemudian kita akan melihat kelebihan dan kekurangan dari penelitian eksploratif. Kelebihannya adalah fleksibel terhadap perubahan, karena memang data eksploratif ini, penelitian eksploratif, memang digunakan untuk mencari fenomena-fenomena baru yang saat ini terjadi. Sangat efektif untuk meletakkan dasar untuk penelitian masa depan. Jadi ketika ada fenomena baru, ada sesuatu yang terjadi di sekeliling kita, penelitian eksploratif ini menjadi dasar untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. Menghemat waktu karena sejak awal sudah menentukan jenis penelitiannya. Itu adalah kelebihannya. Tetapi yang menjadi kekurangannya adalah biasanya hasil dari penelitian eksploratif ini menghasilkan informasi kualitatif yang bias. Karena memang hanya berdasarkan fenomena di daerah tertentu ataupun hanya berdasarkan satu atau dua narasumber yang tidak bisa digeneralisasikan. Kemudian kekurangannya adalah jumlah sampelnya kecil, kurang mewakili populasi. Kalau populasi yang diteliti adalah seluruh rakyat Indonesia, maka tidak mungkin kita bisa mengeneralisasikan hasil dari penelitian eksploratif ini berdasarkan 2 atau 3 atau 4 narasumber. Ya. Kemudian temuan eksploratif ini tidak dapat digeneralisasikan. Tidak berguna untuk pengambilan keputusan tingkat praktis. Ya, memang karena memang tidak bisa diterapkan untuk semua, sehingga ini penelitian eksploratif ini hanya berlaku untuk daerah tertentu di mana penelitian ini dilakukan. Contoh dari penelitian eksploratif, misalnya survei media sosial di suatu daerah pada tahap awal dikenal masyarakat. Penelitian eksploratif yang dapat dikembangkan misalnya, apakah saudara menggunakan Facebook? Berapa akun Facebook yang digunakan? Berapa lama saudara online? Apakah penggunaan Facebook mempengaruhi aktivitas Anda yang lain? Ataukah apakah yang saudara rasakan dengan menggunakan Facebook? Ya, banyak pertanyaan terbuka yang bisa dikembangkan tanpa mendasarkan pada suatu konsep teoritis sebagai pedoman penyusunan instrumen pengukuran. Sehingga penelitian eksploratif ini bisa menjadi dasar penelitian-penelitian selanjutnya. Yang kedua, kita kenal dengan sebutan penelitian deskriptif. Penelitian ini diarahkan untuk melakukan pengamatan cermat dan terperinci terhadap dokumen atau fenomena yang diminati. Contoh penelitian deskriptif, tabulasi, statistik, demografi. Berapa banyak pria atau wanita di daerah tertentu, usia berapa, usia balita, usia lanjut usia, dan lain sebagainya. Tabulasi, statistik, demografi. Statistik ketenagakerjaan oleh Biro Pusat Statistik. Nah, kita biasa suka mengambil data dari BPS. Berapa jumlah penduduk DKI Jakarta misalnya. Kemudian berapa jumlah tenaga pekerja laki-laki dan perempuan misalnya. Kemudian berapa jumlah laki-laki perempuan pada usia 0 sampai 5 tahun, kemudian 5 sampai 10 tahun, dan seterusnya. Kemudian, penelitian deskriptif ini juga dipakai untuk menjabarkan sensus populasi penduduk. Tingkat pertumbuhan penduduk berdasarkan usia, berdasarkan pekerjaan, berdasarkan jenis kelamin, dan lain-lain.
Penelitian ini dikenal dengan sebutan penelitian deskriptif. Cukup paham ya, teman-teman? Adapun yang menjadi kelebihan dan kekurangan penelitian deskriptif, kita lihat kelebihannya. Efektif dalam menganalisa topik atau isu yang tidak terukur. Jadi kita tidak bisa mencari sesuatu yang tidak bisa diukur seperti data usia, data jenis kelamin, hal tersebut tidak bisa diukur atau non-parametrik. Mampu mengamati fenomena yang berada dalam lingkungan alam yang dialami. Dapat menggunakan metode kuantitatif, bisa juga menggunakan kualitatif. Kemudian lebih singkat dibanding metode kuantitatif. Tetapi kekurangannya adalah tidak dapat menguji masalah statistik dan mencerminkan tingkat bias karena tidak ada uji statistik. Sifatnya tidak berulang karena berupa pengamatan. Data saat ini tidak bisa diulang lagi untuk data tahun depan karena sudah berbeda. Tidak membantu dalam mengidentifikasi penyebab di balik fenomena yang dijelaskan. Jadi memang tidak bisa menjelaskan mengapa sebab akibat itu tidak ada dalam penelitian deskriptif. Contoh misalnya penelitian deskriptif. Ya, ini saya ambil dari penelitiannya Wiki Anggelwik sana. Studi deskriptif kualitatif tentang hambatan komunikasi fotografer dan model dalam proses pemotretan. Jadi deskriptif itu hanya sekedar menggambarkan ada masalah apa sih, hambatan komunikasi apa yang terjadi dalam proses pemotretan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap hambatan komunikasi antara fotografer dan model dalam proses pemotretan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara mendalam, pengamatan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian tentang hambatan komunikasi dalam interaksi fotografer dan fotomodel dalam proses pembuatan karya foto terjadi secara bervariasi. Itu adalah hasil penelitiannya. Mulai dari hambatan psikologis, hambatan semantik, maupun hambatan pengetahuan. Jadi penelitian deskriptif ini hanya untuk menggambarkan apa yang terjadi, fenomena apa yang terjadi, atau topik penelitian apa yang terjadi. Hanya sekedar menggambarkan apa yang sedang diteliti. Itulah penelitian deskriptif. Yang ketiga, penelitian eksplanatori merupakan salah satu pendekatan penelitian yang bertujuan menemukan informasi mengenai suatu topik atau masalah yang belum dipahami sepenuhnya oleh peneliti. Penelitian ini bertitik pada pertanyaan dasar. Mengapa? Itu adalah penelitian eksplanatori. Peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai penuntun untuk memperoleh data primer berupa keterangan, informasi sebagai data awal yang diperlukan. Peneliti eksplanatori tidak memerlukan hipotesis atau teori tertentu. Kelebihan dari penelitian eksplanatori menggunakan metode kuantitatif yang lebih mudah diukur. Kemudian mudah menetapkan tujuan dalam penelitian. Saya mau mengukur sesuatu, sudah ditetapkan dari awal. Kemudian mudah dalam menetapkan populasi dan sampel. Mudah dalam menyusun kuesioner. Tetapi selain 4 hal itu, ada lagi kelebihannya. Interpretasi mendekati kebenaran sesuai jawaban responden. Jadi memang responden menjawab sesuai dengan kuesioner yang kita berikan, sehingga kebenarannya itu dianggap sesuai dengan jawaban responden. Kemudian menampilkan hasil penelitian secara singkat dan jelas. Hasil penelitian yang ditampilkan singkat dan jelas. Objektivitas terjamin karena pada penelitian eksplanatori, peneliti bersikap free value, jadi tidak ada intervensi dari peneliti dalam memperoleh hasil penelitian ini. Mudah direplikasi karena memang ada penelitian terdahulu yang dipakai sebagai dasar dalam penelitian eksplanatori. Kemudian penelitian yang saat ini dapat juga digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya. Prosedurnya jelas dan terarah. Itu adalah penelitian eksplanatori. Tetapi ada juga kekurangannya. Kekurangannya, teori dapat salah menetapkan teori yang dipakai. Ya, ketika kita melihat fenomena dan kita mau mengukur ternyata teori yang digunakan, bisa jadi teori yang kita tetapkan adalah teori yang salah. Dapat salah menetapkan variabel, indikator, validitas, dan reliabilitas. Benar.
Jadi ketika kita tidak mengikuti prosedur dengan baik, dan ketika indikator pertanyaan kita tidak lolos uji validitas dan reliabilitas, bisa jadi penelitian kita mengalami kesalahan. Ya, nanti di YouTube berikutnya saya akan jelaskan bagaimana cara kita menguji validitas dan reliabilitas dalam suatu penelitian kuantitatif. Dapat salah menentukan uji statistik. Benar ya, Sobat Komunikan, di mana ketika kita salah memasukkan rumus atau kita salah dalam memasukkan variabel di dalam alat ukur kita, maka yang terjadi adalah hasil yang dihasilkan oleh uji statistik kita bisa salah. Sehingga ketika hasilnya salah, maka interpretasinya otomatis akan salah juga. Dapat salah interpretasi data hasil statistik. Betul, ketika input yang kita masukkan salah, maka hasil yang dihasilkan oleh uji statistik itu otomatis akan salah juga. Dan karena hasil itu salah, maka kita juga menginterpretasikannya bisa salah. Kemudian kemungkinan tidak signifikan dalam melihat masalah sosial. Bisa jadi karena responden itu menjawab asal-asalan, sehingga masalah yang kita teliti itu tidak dapat dianalisa dengan baik. Karena jawaban responden yang asal-asalan, dan responden yang kurang paham misalnya dalam menjawab pertanyaan kuesioner kita, maka bisa jadi masalah sosial itu tidak terselesaikan dengan baik. Ya, karena memang olah data itu berdasarkan data dari kuesioner yang kita sebarkan yang diisi oleh responden. Berikutnya, kekurangannya sering ditemukan tidak terdapat korelasi. Benar, pada saat melakukan uji validitas lolos, uji reliabilitas lolos, tetapi ketika melakukan uji asumsi klasik tidak lolos misalnya, atau ketika kita melakukan uji korelasi ternyata tidak terdapat korelasi. Berikutnya, hasil penelitian sempit dan dibatasi variabelnya. Dalam penelitian eksplanatori, peneliti sudah melakukan pembatasan variabel sebelumnya, sehingga bisa saja hasil penelitian itu memiliki pengaruh yang kecil untuk variabel yang kita tentukan, tetapi variabel yang tidak kita tentukan ternyata pengaruhnya lebih besar. Dapat terjadi setting yang tidak wajar. Nah, hal itu juga bisa terjadi karena memang tergantung situasi, kondisi pada saat kuesioner itu disebarkan. Contoh dari penelitian eksplanatori, ada beberapa jurnal yang sudah masuk jurnal, ILOMA International Journal of Management, judulnya ada Effect of Emotional Experience, Electronic Word of Mouth, Reputation, Customer Satisfaction, on Loyalty to the Aperis, Lion Air. Jadi di sini saya mengukur bagaimana pengaruh dari emotional experience, pengaruh dari IWOM, reputasi, kepuasan terhadap loyalitas dari para pengguna Lion Air. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa yang menyebabkan atau apa yang mempengaruhi kepuasan dari pengguna Lion Air. Berikut adalah contoh jurnal yang tulisan saya sudah saya masukkan atau saya publikasikan dalam jurnal. Yang pertama adalah pengaruh kualitas pelayanan transportasi publik terhadap kepuasan konsumen. Jadi dalam jurnal ini, dalam penelitian ini, saya akan menjelaskan bagaimana kepuasan konsumen itu dipengaruhi oleh kualitas pelayanan apa saja. Gitu ya. Nanti di dalam kualitas pelayanan transportasi publik itu ada dimensi-dimensi yang akan diukur satu persatu, sehingga nanti akan terlihat jelas variabel apa saja yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Berikutnya adalah saya juga melakukan penelitian dan sudah saya publikasikan di Journal of Business Applied Management. Judulnya adalah The Effect of Adoption of E-Learning Innovations on Students' Learning Intention with Learning Motivated Mediated. Jadi di sini saya akan mengukur efek atau akibat atau pengaruh dari adopsi pembelajaran e-learning terhadap minat untuk belajar yang dimediasi oleh motivasi belajar. Ya, jadi di sini ada penjelasan mengapa atau bagaimana faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar misalnya, atau faktor apa saja yang mempengaruhi minat
mahasiswa atau murid untuk belajar. Ya, berikut adalah contoh-contoh penelitian atau eksploratif yang sudah saya terbitkan. Ya, berikut daftar pustaka dan terima kasih. Baik, Sobat Komunikan, demikian penjelasan saya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga kita semua tetap sehat. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan teman-teman ada di kolom chat. Silakan tulis komentar di kolom chat. Nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut. Salam sehat selalu. Cepat lulus.